Assalamualaikum kawan-kawan. Saya sekarang posisi di suatu pantai. Ini di atas pemecah ombak. Baik kawan-kawan, saya kesempatan kali ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan ke saya dalam beberapa waktu belakangan ini terkait dengan pilkada. Satu pertanyaan yang ingin saya jawab adalah soal seberapa efektif atau bahayanya serangan fajar atau money politik yang dilakukan oleh kandidat pilkada. Ada 3 faktor yang perlu diketahui dari serangan fajar atau money politik yang mempengaruhi tingkat bahayanya serangan fajar untuk merubah perilaku pemilih. Yang pertama adalah faktor besaran jumlah uang yang diberikan kepada pemilih. Semakin besar, semakin berbahaya. Semakin besar, semakin efektif untuk merubah pilihan masyarakat. Orang yang memberikan uang 500.000 jauh lebih berbahaya, jauh lebih efektif untuk merubah perilaku pemilih dibanding dengan uang yang 50.000. Nah, faktor yang pertama ini biasanya sudah lazim, sudah diketahui oleh banyak kandidat. Jadi semakin besar kandidat memberi, dianggap akan semakin efektif. Sehingga kandidat di suatu tempat misalnya sering berlomba-lomba untuk memberikan uang kepada pemilih besar-besaran. Semakin besar dianggap akan semakin efektif. Pada satu kondisi mungkin benar, tapi tidak selamanya. Faktor kebesaran atau faktor jumlah serangan fajar akan kalah efektif dibandingkan dengan faktor yang kedua, yaitu timing. Orang yang memberikan uang 500.000 tapi diberikan jauh atau 1 bulan katakanlah sebelum pilkada akan kalah dengan orang yang hanya memberikan 50.000 tapi di saat hari-hari tenang, 1 atau 2 hari atau pagi-pagi sebelum mencoblos. Nah, ini serangan fajar. Orang sering menyebut itu timing. Jadi orang yang memberikan 500.000 pada waktu yang sebulan sebelum pilkada akan kalah dengan yang memberikan uang dengan jumlah yang sedikit tapi waktunya mendekati menjelang pencoblosan. Itu. Jadi jumlah akan kalah dengan timing yang tepat. Timing yang tepat juga akan kalah oleh faktor yang ketiga. Seorang kandidat sudah memberikan jumlah yang besar, timing yang tepat, tapi akan kalah efektif sama kandidat lain yang memberikan atau melakukan serangan fajar secara masif, secara banyak dilakukan di banyak tempat. Kalau kandidat hanya memberikan jumlah yang besar tapi hanya di 1-2 rumah, akan kalah dengan yang memberikan jumlah mungkin nggak terlalu besar, jumlahnya kecil, tapi dia masif, 1 desa, 1 kecamatan. Nah, itu sangat efektif. Jadi faktor yang ketiga ini yang sangat berbahaya dalam melakukan serangan fajar. Jadi ada 3 faktor. Pertama, jumlah atau besaran uang yang diberikan, kemudian waktu yang tepat atau timingnya,
Kemudian yang ketiga adalah sebaran atau kemerataannya. Nah, ini 3 faktor ini yang sangat menjadi faktor penentu dalam suatu serangan fajar yang dilakukan oleh kandidat pilkada. Kira-kira begitu kawan-kawan, saya menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk ke saya melalui email, melalui WA ataupun telepon. Mudah-mudahan bisa menjawab memuaskan jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.